sehingga menjadi satu nama yang sampai sekarang terabadikan oleh kaum muslimin sebagai satu kelompok yang memang betul-betul masih menjaga kemurnian Islam tanpa tahrif, tanpa tabdil. Ya. Yang ini semua adalah karena mereka ini merupakan ulama-ulama yang ahli dalam bidangnya, apakah mufassirin, apakah muhaddisin, apakah fuqaha atau ulama-ulama yang lain dalam disiplin ilmu yang berbeda-beda. Sehingga pengertian Ahlussunnah wal Jamaah dari sisi mereka ini memang betul-betul masih mengikuti athar Rasulullah. Jadi yakni masih menjaga betul tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian keberadaan mereka memang sebagai kelompok besar yang ahli dalam bidang-bidang ilmu tertentu yang waktu itu kemudian guyub jadi satu. Dan kapan itu terjadi? Terjadi ketika Islam ini diselewengkan oleh kelompok-kelompok tertentu, dimulai daripada munculnya Syiah, kemudian Mu'tazilah, kemudian Qadariyah, Jabariyah, dan lain sebagainya. Ya, ini kapan waktu itu orang diuji dengan kekuasaan yang mendukung pendapat Mu'tazilah tentang khalqul Quran. Tentang khalqul Quran. Quran itu bukan kalamul qadimun. Quran itu adalah tidak bedanya dengan sebagai sesuatu yang baru. Ya. Itu berapa ulama yang harus jadi korban itu dibunuh, di ini macam-macam hanya karena masalah khalqul Quran. Karena waktu itu Mu'tazilah berkuasa, menguasai para pemimpin Islam pada waktu itu, sehingga para ulama harus banyak yang dikorbankan. Coba kita lanjutkan hatinya dulu, kemudian nanti ada penjelasan yang lain untuk menjadi lebih terang. Wahiyal jamaah, sudah paham satu pertama apa? Al-lid ta'rif, berarti jamaatul muslimin, bukan kelompok tertentu. Walaysat jama'atan minal muslimin. Kemudian yang kedua, keberadaan jamaah ini adalah karena menjadi satunya para ulama-ulama yang ahli dalam bidangnya masing-masing, mufassirin, muhaddisin, fuqaha, usuliyin, dan lain sebagainya. Dan kapan itu terjadi? Ketika Islam apa? Jadi disempalkan dari ajaran Maulid dalam bidang apa? Akidah. Keberadaan penyimpangan ini disebutkan selanjutnya. Zat ibn Yahya wa Amr ibn Hadi sayhima. Rasulullah dawuh wa innahu sayakhruju dari kelakuan sayakhruju bakal metu min ummati sapa aqwamun tajaro aslu tatajaro bihati ihtatain tajaro tadkhulu wa tasri tadkhulu wa tasri tajaro tadkhulu wa tasri. Tadkhulu tasri lalu lalang niku. Tajaro lalu lalang bihim tilkal ahwa. Kemungkinan ini al ahwa. Ahwa itu berarti pendapat yang bersandar pada hawa nafsu. Pendapat yang bersandar pada hawa nafsu yang ini
sangat riskannya adalah berkaitan dengan masalah ketuhanan pada waktu itu. Adapun masalah-masalah furu'iyah itu kan karena memang cara memahami nas itu karena memang boleh dipahami dengan sekian banyak pemahaman yang tidak bisa disalahkan karena sama-sama ada sandaran. Lain dengan al-ahwa ini memang lain lagi, jadi pendapat yang didasari dengan kepentingan hawa nafsu. Ini beda dengan masalah-masalah furu'iyah fiqhiyah, antara halal dan haram, boleh dan tidak. Itu kalau ditanya karena masing-masing memang ada sandaran yang kembali kepada nas. Saya khruju min ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa kama yatajara kaya oleh lalu lalang apa al-kalabu, bukan al-kalbu, al-kalabu bi fathatin. Apa al-kalabu li sahibi, al-kalabu da'un ya'ridul insani min azzil kalbi, da'un ya'ridul insani min azzil kalbi. Bisa. Jadi ada namanya anjing yang disebut anjing gila, kemudian menggigit orang, akhirnya orang jadi gila, itu namanya al-kalab. Kama yatajara qala ulang al-kalabu, penyakit anjing gila. Di sahibane kang duweni al-kalab. Bayangkan zaman di mana waktu itu akidah dibuat semacam falsafah, apa rancu, sehingga orang disibuk dengan debat, sampai orang-orang yang terlibat dalam hal ini disebut al-mutakallimin. Soalnya ngomongnya, sing ngomongnya Gusti Allah tok. Waktu zaman itu. Jadi waktu zaman Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Bahaiyah, ini orang disibukkan dengan ngurusi Allah di mana-mana. Nah, ini kata Rasulullah, inna saya khruju min ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa kama yatajaral qalabu li sahibih. Orang kalau sudah digigit anjing gila, ini dikatakan apa? Semuanya vaksinnya masuk semuanya, sampai pada akhirnya kemudian minum aja nggak mampu minum. Nah, rata-rata orang kena penyakit anjing gila matinya karena kehausan, karena air nggak bisa masuk. Akhirnya mati karena kehausan. Wa qala amrun al-kalabu bi sahibih, al-kalabu yakni baksil penyakit anjing gila bi sahibih tetemu kelawan wong kang duweni layak kominu irkun ora tersisa minhu saking sahibih apa irkun urat nadi wala mafsilun lan ora sendi illa tahalahu kejaba mlebu apa al-kalab
ing irkun lan mafsilun. Jadi menjalannya penyakit anjing gila ini masuk dalam tubuh itu